Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul Audit Lembaga Pemerintah yang beranggotakan Fatihah Citra Karlina, NPM 18107, Nadiatul Aisyah, NPM 20033, Agil Bima Aditya, NPM 20040, Syahda Fajar Intan Duhita, NPM 20048, Iva Rokijah 20058, dan Ardian Dwi Cahyo, NPM 20070. Presentasi yang pertama akan dimulai dengan memberikan pengertian daripada audit. Audit merupakan suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang memiliki kepentingan. Audit sektor publik merupakan pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas pengelolaan dana di masyarakat. Audit sendiri ini sangatlah penting dilakukan karena merupakan bentuk tanggung jawab sektor publik untuk mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan oleh instansi pemerintah tersebut, apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau tidak. Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis atau sektor swasta. Audit sektor publik dilakukan pada organisasi pemerintah yang bersifat nirlaba seperti pemerintah daerah atau Pemda, BUMD, BUM dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan hasil kekayaan negara, dan organisasi sektor publik lainnya seperti yayasan, LSM, serta partai politik. Sedangkan audit sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang berorientasi laba. Audit sektor publik atau audit sektor bisnis sama terdiri dari laporan keuangan, audit kinerja, dan audit untuk tujuan tertentu. Berikut merupakan perbedaan dari audit sektor publik dan sektor private. Untuk audit sektor private, pelaksanaan auditnya itu dilakukan di kantor akuntan publik atau KAP. Sedangkan untuk sektor publiknya itu dilakukan di lembaga audit pemerintah dan KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah. Untuk objek auditnya itu untuk sektor private itu dilakukan di perusahaan atau entitas swasta, sedangkan di sektor publiknya itu objeknya ada pada entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk standar audit yang dilakukan itu untuk sektor private-nya standar profesional akuntan publik yang dikeluarkan oleh IAI, dan untuk sektor publiknya itu standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BPK. Lalu untuk sektor private kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangannya itu tidak terlalu dominan dan dalam audit. Sedangkan pada sektor publik itu merupakan faktor yang lebih dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Saya Nadiatul Aisyah, NPM 20010200033. Di sini saya akan menjelaskan jenis audit sektor publik. Audit yang pertama adalah audit kepatuhan. Adalah audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit. Kedua, audit keuangan atau financial audit adalah audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai. Ketiga, audit kinerja atau performance audit adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
Lalu untuk jenis audit lainnya ada audit kontrak atau audit bantuan. Dapat berupa audit terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal atas masalah yang berkaitan dengan ketaatan pada peraturan perundang-undangan atau atas sistem berbasis komputer. Selanjutnya, audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu yang tidak dibatasi periodenya dan lebih spesifik pada area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti tergantung pada durat penyimpanan wewenang yang ditemukan. Aspek penting audit keuangan sektor publik. Yang pertama adalah proses sistematik secara objektif atas penyediaan dan evaluasi bukti merupakan suatu audit laporan keuangan menurut standar audit berterima umum. Kedua, asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan representasi laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen suatu entitas yang melaporkan tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas. Ketiga, derajat atau tingkat hubungan yang berkaitan dengan kriteria yang ada dinilai dengan cara apakah laporan keuangan diungkapkan secara jujur dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. 4. Hasil audit atas laporan keuangan dikomunikasikan dalam satu pelaporan audit. Sistem audit keuangan sektor publik. 1. Pemeriksaan siklus pendapatan. Tujuan dari audit siklus pendapatan adalah untuk mengungkapkan ada tidaknya salah saji yang material dalam pos pendapatan daerah atau organisasi, dana pertimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pemeriksaan atas siklus pendapatan mencakup pemeriksaan atas 1. Pendapatan daerah atau organisasi seperti pos pajak daerah, retribusi laba, bagian laba usaha daerah, dan pendapatan lain-lain asli daerah. 2. Dana pertimbangan mencakup bagi hasil pajak, bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana pertimbangan dari pusat. 3. Pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan lingkup pemeriksaan sehingga koreksi dilakukan atas salah saji yang ditemukan dalam pemeriksaan. Transaksi dalam siklus pendapatan sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan. Kesalahan dalam membedakan pendapatan yang diterima secara tunai dan pendapatan yang diterima secara kredit atau piutang yang akan menyebabkan laporan keuangan mendukung salah saji. Resiko bawaan siklus pendapatan pada banyak organisasi sektor publik sangatlah tinggi. Ada berbagai faktor yang menyebabkan tingginya resiko bawaan modus pendapatan tersebut, yaitu A. Volume transaksi yang selalu tinggi. B. Masalah akuntansi yang berkembang. Saya Gerimba Aditya, NPM 0040 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kedua yaitu pemeriksaan siklus belanja. Audit terhadap siklus belanja organisasi sektor publik terdiri dari audit terhadap biaya aparat, biaya pegawai, biaya SDM, dan belanja pelayanan publik. Belanja aparat dan belanja pelayanan publik terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi, dan pemeliharaan, serta belanja modal atau pembangunan. Tujuan audit siklus belanja adalah untuk memperoleh bukti mengenai masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus belanja. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan. Yang pertama yaitu siklus belanja organisasi sektor publik mencakup berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi sektor publik, termasuk di dalamnya unit-unit organisasi. Yang kedua yaitu resiko bawaan pos belanja organisasi sektor publik pada banyak organisasi sangatlah tinggi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya resiko bawaan sektor belanja, yaitu yang pertama, volume transaksi yang selalu tinggi. Yang kedua, pembelanjaan dan pengeluaran tanpa otorisasi yang dapat terjadi. Yang ketiga,
pembelian aset yang tidak perlu, dan yang terakhir yaitu masalah akuntansi yang berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu tingginya volume transaksi akan memperbesar kemungkinan terjadinya salah saji. Semakin tinggi volume transaksi, semakin tinggi kemungkinan kesalahan pencatatan transaksi tersebut. Yang keempat yaitu tingginya resiko bawaan siklus belanja menyebabkan banyak organisasi sektor publik memprioritaskan atau memperluas struktur pengendalian internal siklus belanja untuk mencegah dan mendeteksi salah saji. Dan yang terakhir, faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategi audit adalah pertimbangan biaya manfaat. Pengujian pengendalian tergantung pada pertimbangan biaya manfaat. Auditor harus membandingkan biaya melakukan pengujian pengendalian internal dengan penghematan yang diperoleh akibat berkurangnya pengujian substantif. Kemudian poin yang ketiga yaitu pemeriksaan aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan aset ataupun harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik yang digunakan dalam kegiatan operasional organisasi dan tidak untuk diperjualbelikan serta digunakan lebih dari 1 tahun periode akuntansi. Guna mencapai tujuan organisasi, audit atas aktiva tetap ini sangat penting karena aktiva tetap memiliki porsi terbesar sebagai aset atau harta yang dimiliki oleh organisasi sektor publik itu sendiri. Tujuan audit aktiva tetap adalah untuk memperoleh bukti tentang setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo aktiva tetap. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian poin yang keempat adalah pemeriksaan jasa personalia. Siklus jasa personalia sangat penting karena masalah gaji, pajak penghasilan, pegawai, dan biaya ketenagakerjaan lainnya merupakan komponen biaya utama di hampir semua entitas. Masalah berikutnya adalah bahwa gaji sangat rentan terhadap intensitas dan pencurian serta manipulasi kas melalui pembayaran gaji yang kurang teliti. Siklus jasa personalia meliputi semua kejadian dan kegiatan yang berkaitan dengan kompensasi atau penggajian pimpinan organisasi sektor publik serta pegawai atau pekerjanya. Kemudian poin yang kelima yaitu pemeriksaan siklus investasi atau pembiayaan. Investasi ini pada umumnya merupakan bagian dari strategi jangka panjang suatu organisasi sektor publik. Investasi dalam surat berharga dapat berupa surat berharga yang termasuk aktiva lancar maupun bukan aktiva lancar. Investasi dalam surat berharga sebagai aktiva lancar merupakan investasi sementara yang bertujuan memanfaatkan dana yang tidak digunakan dalam jangka pendek untuk memperoleh laba seperti keuntungan modal. Investasi jangka pendek sangat berpengaruh terhadap kemampuan membayar dalam waktu dekat. Tetapi pendapatan atas investasi itu tidak selalu signifikan dalam hasil operasional entitas. Dengan demikian, surat berharga yang dipegang sebagai investasi jangka pendek biasanya material bagi neraca, tetapi tidak material bagi laporan surplus defisit organisasi sektor publik. Surat berharga yang dipegang sebagai investasi jangka panjang bisa bersifat material. Kemudian, poin yang terakhir yaitu pemeriksaan siklus saldo kas. Saldo kas berasal dari pengaruh kumulatif siklus belanja, siklus investasi, dan siklus jasa personalia. Entitas harus mengeluarkan kasnya untuk memperoleh berbagai sumber daya yang diperlukan organisasi sektor publik. Tujuan audit saldo kas adalah untuk memperoleh bukti tentang masing-masing asersi yang signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo kas. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kategori asersi laporan keuangan, yaitu yang pertama asersi keberadaan dan keterjadian, termasuk saldo kas tercatat benar-benar ada pada tanggal neraca.
Kemudian yang kedua yaitu asersi kelengkapan, yang ketiga yaitu asersi hak dan kewajiban, yang keempat asersi penilaian dan pengalokasian, dan yang terakhir yaitu asersi pelaporan dan pengungkapan. Perkenalkan, nama saya Syahda Fajar Intan Delita, NPM 20.01.02.0048. Siklus audit keuangan sektor publik. Perencanaan audit keuangan. Tahap perencanaan audit terdiri dari langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik. Sangatlah penting karena saat ini audit sektor publik tidak lagi berfokus pada laporan realisasi anggaran saja, tapi juga pada laporan keuangan lainnya seperti neraca, laporan surplus, dan laporan arus kas. Jadi, auditor harus memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan publik. Yang kedua, penentuan tujuan dan lingkup audit. Audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor eksternal umumnya bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan atau memberikan opini organisasi sektor publik. Sedangkan audit atas penyusunan laporan keuangan oleh pengawas tujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal dan koreksi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga, penilaian risiko. Kegiatan audit dilaksanakan melalui berbagai pengujian yang mengandung risiko kesalahan, sehingga penilaian risiko pengendalian, risiko bawaan, dan risiko deteksi harus dilakukan. Keempat, penyusunan rencana audit. Rencana audit harus disusun, yang umumnya berisi uraian mengenai area yang akan diaudit, jangka waktu pelaksanaan audit, personel yang dibutuhkan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pelaksanaan audit. B. Penetapan regulasi audit keuangan. Penetapan prosedur atau aturan audit keuangan merupakan bagian yang penting dalam proses audit karena dibutuhkan aturan untuk memberikan arahan yang jelas dan sebagai kontrol agar pelaksanaan audit laporan keuangan bisa memberikan opini yang tepat. C. Penyusunan perencanaan audit tahunan oleh lembaga auditor. Perencanaan audit merupakan tahap yang vital dalam audit. Perencanaan audit yang matang akan sangat menentukan kesuksesan audit. Perencanaan audit yang baik merupakan faktor penting untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten sebagai pendukung dalam laporan audit. D. Temu rencana audit tahunan. Setelah lembaga auditor selesai menyusun perencanaan audit tahunan, kemudian mereka bertemu dengan kepala atau pimpinan organisasi sektor publik untuk membicarakan perencanaan audit yang sudah disusun. E. Penerbitan regulasi tentang tim dan kebijakan audit tahunan. Regulasi yang ditetapkan dalam tahapan ini menyangkut tim atau personel yang akan melakukan audit terhadap organisasi setelah publik maupun regulasi dalam menjalankan proses audit. Pelaksanaan audit keuangan. 1. Menilai pengendalian internal. Jenis-jenis pengendalian internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi. Penyerahan wewenang dan tanggung jawab, termasuk jalur pelaporan untuk semua aspek operasi dan pengendaliannya harus disebutkan secara rinci dan jelas. Pemisahan tugas. Pemisahan tugas dapat mengurangi risiko terjadinya manipulasi maupun kesalahan yang disengaja. Fisik. Pengendalian ini berhubungan dengan supervisi aset. Prosedur dan keamanan yang memadai harus dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa akses langsung maupun tidak langsung melalui dokumentasi aset terbatas pada personal yang berwenang. 4. Persetujuan dan otorisasi. Seluruh transaksi harus diotorisasi atau disetujui oleh orang-orang yang tepat. Batas wewenang juga harus dijelaskan. 5. Akuntansi. Pengecekan atas keakuratan catatan, perhitungan jumlah total, rekonsiliasi, pemakaian nomor rekening, jurnal, dan akuntansi untuk dokumen. 6. Personalia. Keberadaan prosedur akan menjamin penempatan personel yang sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya. Supervisi. Setiap sistem pengendalian internal harus mencabut supervisi oleh atasan yang bertanggung jawab terhadap transaksi dan pencatatannya sehari-hari. 8. Manajemen. Ini adalah pengendalian yang dilakukan oleh manajemen di luar tugas rutinnya, yang meliputi pengendalian secara keseluruhan oleh fungsi pengendalian internal dan prosedur review khusus lainnya.
Saya Iva Rokija, NPM 2001020058 akan melanjutkan pemaparan materinya. Untuk pelaksanaan audit keuangan yang kedua yaitu melakukan prosedur analitis. Prosedur analitis ini adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analitis ini akan membantu seorang auditor dengan mendukung dan meningkatkan pemahamannya tentang operasi organisasi yang diaudit. Terdapat 6 langkah yang harus dilakukan oleh auditor dalam melakukan prosedur analitis ini, yaitu yang pertama, mengidentifikasi perhitungan dan perbandingan yang akan dibuat. Yang kedua, mengembangkan ekspektasi. Yang ketiga, melakukan perhitungan dan perbandingan. Yang keempat yaitu menganalisis data. Yang kelima, menyelidiki perbedaan atau penyimpangan yang tidak diharapkan yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu menentukan pengaruh perbedaan atau penyimpangan terhadap perencanaan audit. Standar audit pemerintah. Selama ini, audit kinerja terhadap lembaga-lembaga pemerintah Indonesia dilakukan dengan berpedoman pada standar audit pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tahun 95. SAP merupakan buku standar pedoman semua kegiatan pemerintah meliputi pelaksanaan APBN, APBD, pelaksanaan anggaran tahunan, BUMN dan BUMD, serta kegiatan yayasan yang didirikan oleh pemerintah, BUMN dan BUMD atau badan hukum lain yang mempunyai kepentingan keuangan negara atau yang menerima bantuan pemerintah. Standar-standar audit pemerintah tersebut meliputi yang pertama yaitu standar umum. Standar umum ini bersifat kolektif, profesional, dan independen. Dalam pelaksanaan auditnya, penyusunan pelaporannya, auditor wajib menggunakan kemampuannya dan keprofesionalnya secara cermat dan seksama. Kemudian yang kedua yaitu standar pelaporan audit kinerja. Standar ini terdiri dari 5 hal utama yaitu bentuk, ketetapan waktu, isi laporan, penyajian laporan, dan distribusi pelaporan. Kemudian yang ketiga yaitu standar pekerjaan lapangan audit kinerja. Standar ini meliputi 4 hal utama yaitu perencanaan, supervisi atau pengawasan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta yang terakhir yaitu pengendalian manajemen. Aparat pengawasan intern pemerintah. Pengawasan intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting untuk menjamin tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah atau negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Laporan hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP tahun 2010 disusun sesuai dengan peraturan pemerintah negara pemberdayaan aparatur negara atau Permenpan. Aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP terdiri dari yang pertama yaitu BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden. Yang kedua yaitu Inspektorat Jenderal atau nama lain secara fungsional melaksanakan pengawasan intern. Yang ketiga yaitu Inspektorat Provinsi, dan yang keempat yaitu Inspektorat Kabupaten atau Kota. Teknik audit keuangan sektor publik. Terdapat 12 teknik audit keuangan sektor publik yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur analitis, yang kedua inspeksi, yang ketiga konfirmasi, yang keempat permintaan keterangan, yang kelima perhitungan, yang keenam penelusuran, yang ketujuh pemeriksaan bukti pendukung, yang kedelapan pengamatan, kemudian 9 pelaksanaan ulang, 10 teknik audit berbantuan komputer, 11 pengujian pengendalian, dan yang terakhir 12 yaitu pengujian substantif. Baik, yang selanjutnya contoh praktek audit sektor publik di organisasi sektor publik. Yang pertama, pemerintahan pusat. Sebagai contoh, audit terhadap siklus belanja pemerintah pusat terdiri dari audit terhadap belanja aparat dan belanja pelayanan publik. Siklus belanja pemerintah pusat mencakup berbagai proses serta keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat, termasuk di dalamnya dinas dan instansi pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah daerah. Sebagai gambaran,
Pelaksanaan audit di pemerintahan daerah berikut ini bertunjuk pemeriksaan atas pos pendapatan asli daerah. Yang pertama, melakukan pengujian untuk menentukan realisasi pos pendapatan pajak daerah dan pos retribusi daerah yang dilakukan telah mencakup seluruh hak daerah yang telah diterima oleh kas daerah pada tahun anggaran berhitung. Yang kedua, melakukan verifikasi atas bukti-bukti penerimaan yang berupa surat tanda setor atau STS untuk menentukan apakah posting atas penerimaan pajak dan retribusi daerah telah sesuai dengan ayat pendapatan yang bersangkutan dan apakah telah disajikan sesuai dengan ayat tersebut. Yang ketiga, melakukan konfirmasi kepada instansi terkait dengan pemungutan pajak daerah seperti PT PLN atas pemungutan PPJU, yaitu menentukan apakah jumlah PPJU yang disetorkan ke kas daerah telah dibekukan. Yang keempat, dari hasil konfirmasi tersebut, kesalahan penyetoran atas pendapatan PPJU oleh PT PLN dapat diketahui. Yang kelima, berdasarkan kejadian pada butir 4, apabila salah sektor yang dilakukan oleh pemerintah daerah Y pada tahun anggaran perhitungan telah dikembalikan kepada pemerintah daerah E, tetapi nilainya melebihi jumlah yang menjadi haknya dan kelebihan tersebut tidak dimuat dalam bagian pos pasal belanja, maka koreksi tambah sebesar kelebihan tersebut akan dilakukan atas belanja. Yang keenam, melakukan pengujian untuk menentukan apakah pengembalian pajak daerah pada wajib pajak yang dilakukan dengan penerbitan SPMU tahun anggaran telah diperhitungkan dengan mengurangi nilai realisasi penerimaan pajak. Selanjutnya yaitu dari LSM. Dalam organisasi LSM dilakukan dua jenis audit. Audit yang pertama, audit kinerja keuangan. Pada audit kinerja keuangan atau disebut juga audit laporan keuangan, pemakai informasinya tidak hanya organisasi tetapi juga pihak luar organisasi. Yang kedua, audit kinerja non-keuangan. Audit ini banyak berfokus pada seberapa efektif, ekonomis, dan efisien organisasi beraktivitas. Aktivitas audit yang dilakukan berkaitan dengan keefisienan dan keaktifan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, sistem pengendalian anggaran, kinerja fungsi keuangan, akuntansi, pelayanan, dan hasil program. Selanjutnya, yayasan. Audit yang diselenggarakan atas semua kegiatan yang dilaksanakan yayasan dapat dibagi menjadi audit keuangan dan audit kinerja. Sebagai contoh, pelaksanaan audit atas kontrak pemborongan pekerjaan atau atas bantuan pemerintah kepada yayasan atau badan hukum lainnya. Yang terakhir, partai politik. Sama seperti organisasi-organisasi sektor publik lain, audit dalam organisasi partai politik juga dibedakan menjadi dua, yaitu audit kinerja keuangan dan audit kinerja non-keuangan. Terima kasih video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.